Selanjutnya menggunakan kontur area gitu ya. Jadi, ini hal yang sempat kita bahas sebelumnya, kita jadi punya titik-titik kontur, bukan titik sih, garis ya. Jadi ini kontur, katakan ini kontur 10, lalu ini kontur 20. Artinya kita tahu bahwa beda tinggi antara A dan B, kalau misalnya kita gambarkan kayak gini gitu ya, itu adalah, ini misalnya si A, ini misalnya si B, sorry harusnya nggak gitu, dia harusnya, nah itu. Ini adalah beda tinggi si A dan B, dia bisa dibilang 10. Jadi kita udah punya beda tinggi itu ya. Nah, ini juga bisa dibilang, gampang gitu ya. Jadi volumenya untuk semua ini nih ya, untuk semua area ini, jadi kan kita punya A1 di sini ya. Ini kontur pertama ya. Kontur pertama ini luasnya berapa, areanya berapa. Nah, areanya berapa ini bisa dihitung misalnya dengan planimeter gitu kan, atau misalnya Anda pakai software. Biasanya sih sekarang hitung-hitungan tuh ada software, QGIS pun aman gitu ya. Saya rasa udah praktikum. Lalu ada A2, luasnya berapa, A3 luasnya berapa. Nah, ada berapa banyak N di situ, N tuh hitungannya gitu ya. Jadi kalau ini A1, A2, A3 berarti N-nya adalah 3 gitu kan. Nah, dikali N-1 kali D. N-1 berarti 3 min 1, D itu 2, dikali D, D itu adalah interval kontur. Jadi kalau ini interval konturnya adalah per 10 meter, gitu ya, berarti D-nya itu 10. Jadi misalnya ini adalah 10, 20, 30. Dan Anda akan mendapatkan volume, yang perlu Anda, gali misalnya gitu ya, satu gunungan yang mau Anda gali volumenya kira-kira segitu. Nah, untuk borrow pit ini yang lebih, kompleks ya, sedikit lebih kompleks. Jadi, mmm, ini saat Anda sudah memerlukan galian yang benar-benar precise gitu. Misalnya untuk pertambangan contohnya itu kan harus precise ya, karena Anda salah hitung aja tuh entah bisa jadi rugi banget atau jadi untung banget gitu ya. Kan tentunya nggak mau gitu ya, nggak mau rugi banget dan nggak mau untung banget. Ya itu ada hitung-hitungannya lah. Nah sekarang bagaimana caranya kita menentukan volume dari semuanya gitu ya, dari, si B, C, D, E, H, K, J, dan seterusnya semuanya gitu ya. Nah kita bagi-bagi ke dalam beberapa coupling dengan, luas penampangnya tuh harus seragam ya, luas penampangnya harus seragam. Jadi area ini itu seragam dengan area yang ini, dan seterusnya seterusnya. Ini saya hapus dulu ya, karena kita akan banyak coret-coret. Nah, lalu kita akan menghitung tinggi di setiap titik. Jadi kita hitung tinggi titik B, titik C, D, dan semua titik yang ada di sini. Dan kita lihat tinggi itu mewakili berapa kotak. Oke. Jadi kita lihatnya seperti ini. Jadi misalnya B, dia itu dibilang sebagai H1, kenapa? Karena dia hanya mewakili satu kotak. Lalu ada E di sini, dia itu juga H1, H dia H1, G tidak ya, karena dia mewakili 1, 2, 3 kotak. Lalu K dia H1 dan I dia H1. Oke. Lalu yang mewakili 2 kotak berarti C ya, D, J itu H2 juga, dan F. Ini H2. Lalu H3 nih ya, H1, H2, H3. Nah, H3 itu berarti G, dia mewakili 3 titik, dan L dia mewakili 4. Oke. Jadi ini adalah 1 dikali, jumlah H1, ini 2 dikali jumlahnya H2 udah ditentukan ya, H2 yang mana, H3 yang mana, dan H4 yang mana. Ini rumus volumenya. Dan A itu adalah si luas penampang dalam satu coupling ya. Oke, jadi A itu ya ini A juga gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa hitung dalam satu, sheet atau satu tabel gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi B itu adalah H1 gitu ya. Tinggi existing itu adalah tinggi yang, benar gitu ya. Nah, kita rencana tingginya 10 nih ya. Ini semua mau diratain. Semua mau diratain, rencana tingginya sama. Artinya tinggi H itu adalah 3. Lalu C ya, itu adalah si H1. Nah, C sekarang dia itu kan H2 ya, kelasnya itu H2. Tinggi existing 12, rencana tinggi 10. Artinya dia harus digali sebanyak 2 gitu ya. Nah, inilah yang dihitung semuanya ya.
Jadi kita bisa lihat yang pertama yang H1 dulu lah. Dia ada 3 itu si B gitu kan, ini H1, ini H1 ada 2 ya, 2. Lalu 1 itu ada, ini ya, ada H1 lagi 2 di sini, dan terakhir ada 2 lagi yang H1-nya. Semuanya itu dijumlah jadi 10 gitu ya, 1 kali 10 ya 10. Nah, nanti ini semua dikali 2 jadi 18, ini dikali 3 jadi 3, dan ini dikali 4 jadi 20. Semuanya ini dijumlah, ya. Lalu dikalikan area, nih ya, ini semua dijumlah, dikalikan area, lalu dibagi 4, akhirnya Anda dapat angka 5.100 meter kubik. Kira-kira seperti itu.